الشكر علينا. Para jamaah, para alim, para soleh yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatih wa aw'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah kesempatan hari ini, siang hari ini kita akan membahas satu tema tentang fikih kurban. Penting untuk kita bahas karena sedikit lagi momentumnya ini akan kita hadapi. Jadi kalau bahas fikih kurban, jangan membahasnya pas tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, kalau mau bahas fikih Ramadan, jangan dibahas ketika bulan Ramadan. Justru dibahas sebelumnya. Supaya apa? Supaya ilmunya kita tahu sebelum masuk ke bulannya, gitu ya. Nah, ini penting untuk kita bahas karena kenapa? Karena banyak sekali beragam polemik ya terkait masalah kurban itu sendiri. Ya, di antara polemiknya itu apa benar kalau satu kambing itu, kalau sudah berkurban satu kambing berarti sudah terwakili satu keluarga. Apakah benar demikian? Saya jawab dulu ya, enggak. Kemudian yang kedua, apakah kalau kemudian belum berakikoh itu tidak boleh berkurban? Saya spill dulu nih jawabannya. Enggak masalah. Ya, jadi ini sesuatu yang berbeda. Jadi nanti kita bahas A sampai Z-nya. Semoga nanti ada pertanyaan, ada diskusi di antara kita. Baik. Sebelum kita bahas tentang semua polemik tadi ya, kita bahas dulu nih kenapa kita berkurban para hadirin semua. Dalam hadis At-Tirmidzi, Rasul itu bersabda bahwa tidaklah seorang hamba, seorang Bani Adam itu ada hal yang Allah sukai dari amalnya kecuali apa? Yang paling Allah sukai itu adalah apa? Menyembelih hewan kurban. Maka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban karena nanti darahnya, kemudian bulunya hewan-hewan tersebut akan menjadi saksi atas amal soleh kita. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat tegas sekali ini bunyinya. Rasul bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelapangan harta tapi tidak mau berkurban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ini para hadirin, hadisnya tidak boleh dipahami, oh yang nggak mau kurban nggak boleh masuk masjid, bukan itu ya. Ini bedanya baca hadis sama memahami hadis. Kalau membaca hadisnya seolah-olah orang yang enggan untuk berkurban padahal punya duit berarti tidak boleh masuk masjid, bukan begitu maksudnya. Ini maksud Nabi, saking bencinya Nabi kepada orang bakhil. Apa itu bakhil? Pelit. Kepada orang-orang pelit, punya duit tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, punya duit buat beli kambing, nggak mau berkurban, maka seolah-olah Nabi itu pengen bilang nggak usah ditemenin orang itu. Bukan berarti tidak boleh masuk masjid. Fala yaqrabanna musallana itu lafat apa ya? Hiperbolik lah, terlalu hiperbola gitu ya. Karena orang Arab memang biasa hiperbola. Nabi juga pakai bahasa hiperbola. Ya. Jadi Nabi itu seolah-olah pengen bilang ini orang bakhil, orang pelit, gak usah ditemenin. Bukan berarti haram masuk masjid, enggak. Ya tetap sholatnya di masjid tetap ya. Maka dalam hal ini ya, ini menjadi landasan dari beberapa ulama tentang hukum daripada berkurban itu sendiri. Di antaranya terkait masalah berkurban ini ya, mazhab Hanafi itu mengatakan hukum berkurban itu wajib. Wajibnya wajib individu Pak, fardu ain gitu.
Wajibnya bagi setiap individu minimal sekali seumur hidupnya. Minimal sekali seumur hidupnya. Ini kata mazhab Hanafi. Artinya apa? Bukan diwakilin. Saya nyembelih kambing yaitu saya sendiri gitu. Istri saya sendiri, anak saya sendiri. Nah, ini kalau versi mazhab Hanafi ya. Baik, jumhurul ulama Maliki, Syafi'i, Hambali. Selain Hanafi, mereka mengatakan menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Hukumnya sunnah muakkadah ainiyah. Sunnah muakkadah ainiyah itu apa, Pak? Sunnah muakkadah bagi tiap individu, bukan perwakilan keluarga. Artinya, kalau saya nyembelih kambing kurban itu atas nama saya sendiri, keluarga saya tidak ikut-ikutan. Istri saya nyembelih hewan kurban berarti itu atas dia sendiri. Itu ibadah sunnah muakkadah dia sendiri, ainiyah. Gitu ya. Santai, nanti kita bahas hadisnya. Ya, itu terkait hukum daripada hukum berkurban, masyru'iyah daripada berkurban, gitu ya. Jadi hukumnya sunnah muakkadah ainiyah, sunnah muakkadah yang ditekankan untuk tiap individu. Nah, ini prinsipnya di situ. Nanti terkait polemik satu atas nama 7 orang, satu atas nama sekeluarga, itu kita bahas di pembahasan selanjutnya. Baik. Maka ada permasalahan lain. Apa benar Ustadz kita tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Jawabannya memang ada hadisnya. Tapi kalau ada hadisnya belum tentu syariatnya demikian. Ya. Maka harus dipahami hadis ini. Nabi bilang gimana? Man doha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu syai'un. Siapa yang berkurban di antara kalian jangan nyimpen dagingnya lebih dari 3 hari. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Tapi hadis ini tidak berdiri sendiri gitu ya. Dalam hadis yang lain di nomor-nomor yang lainnya ya. Sahabat nanya ke Nabi, ya Nabi, tahun ini apakah kami masih tidak boleh nyimpen lebih dari 3 hari? Apa kata Nabi? Maka kalau sekarang silahkan kau simpan, silahkan kau makan, silahkan kau sedekahkan. Kenapa? Fa inna fi dzalikal 'am, tahun lalu itu orang-orang lagi kesusahan. Orang-orang lagi masuk masa paceklik, kekeringan, gagal panen gitu kira-kira ya. Ya. Faradtu an tu'inu fiha, saya ingin kalian saling tolong menolong. Nah, artinya ini kontekstual hadis ini, Pak, tidak bisa dipukul rata di semua kondisi. Kalau seperti zaman Covid tempo dulu itu, maka hadis yang pertama berlaku tuh. Ya, Anda yang lagi nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih onta, kok kemudian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, nah itu dilarang tuh, bisa makruh bahkan bisa haram gitu ya. Kenapa? Aradtu an tu'inu fiha, kata Rasulullah. Tapi kalau kondisinya sudah aman kayak sekarang, tidak ada Covid, tidak ada kondisi dulu kan gagal panen gitu kan ya, kemudian orang-orang susah nyari makan dan lain sebagainya, maka kondisi yang aman itu ya boleh, mau disimpan sebulan juga enggak apa-apa. Kami dulu itu kuliah di Pakistan, Pak. Pakistan itu mazhabnya Hanafi. Dalam pandangan mazhab Hanafi wajib bagi tiap individu nyembelih kambing. Jadi dalam satu rumah itu bisa nyembelih 5 kambing, Pak. Kalau dalam rumah ada 5 orang. Akhirnya apa? Kami yang mahasiswa rantau, orang Indonesia, orang Brunei, orang manapun yang sedang kuliah di Pakistan, itu surga banget kalau sudah hari raya Idul Adha itu. Setiap orang bisa pegang 10 kantong, Pak. Satu mahasiswa itu bisa dapat 10 kantong sapi, kambing, onta, itu bisa dapat tuh. Jadi bisa bertahan lah, survive sampai bulan Muharram. So far juga bisa aman itu. Karena kenapa? Ya tiap hari bisa makan daging. Lawang kita sekamar orang Indonesia bisa berempat gitu kan. Berarti 40 kantong. Itu tiap hari makan daging sariawan juga lama-lama, Pak.
Benar ya. Nah itu ya terkait hadis yang tadi gitu ya. Maka larangan Nabi terkait masalah menyimpan daging kurban 3 hari itu konteksnya ketika orang memang lagi kesulitan, tetangga-tetangga kita lagi kesusahan, ada wabah, ada apapun lah gitu ya, maka kita dilarang untuk menyimpan 3 hari. Tapi kalau aman-aman saja, konteksnya kondisinya juga santai saja, aman saja, maka boleh menyimpan kapanpun, selama kapanpun boleh gitu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian sekarang masuk ke pertanyaan berbagi hewan kurban. Pada prinsipnya satu sapi atau 1 ekor onta itu bisa atas nama 7 orang. 7 orang ini bisa menyelesaikan sunnah muakkadah ainiyahnya. Jadi kalau misalkan datang 1 sapi kemudian atas nama 7 orang yang lagi patungan, maka panitianya bilang Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hadhil udhiyah min Firman Arifandi, Siti Khozanah, min Ruslan, min siapa lagi, Ali, min Ahmad, min Muhammad, min Fatimah. 7 orang. Allahu Akbar, sembelih. Maka sapi ini atas nama 7 orang itu maksimal, Pak. 8 orang tidak boleh, 5 orang boleh. 5 orang patungan beli 1 ekor sapi, nggak nemu 2 orang lagi, tapi bisa beli sapi, maka 5 orang ini berarti sapi ini dari 5 orang. Itu ya. Bagaimana dengan patungan sekolah, patungan kantor? Bisakah atas nama mereka gitu ya? Kalau misalkan lebih dari 7 orang, kan satu kelas biasanya 40 orang, satu kelas 17 orang biasanya gitu ya. Itu bagaimana? Apakah kita tolak? Memang statusnya bukan hewan kurban. Tapi jangan lantas kemudian panitia menolak. Ini Pak, dari SD kami kelas 3 SD misalkan, patungan bisa beli sapi itu atau bisa beli kambing misalkan. Terima saja panitia ya, terima saja, tapi jangan diniatkan sembelihannya sebagai sembelihan kurban, melainkan apa? Sodakoh. Jadi pas ngumumin ini sodakoh kambing, ini sodakoh sapi, dari mana? Dari kantor BP BUMN, karena bukan nama orang, karena nama kantor. Nah itu misalkan ya, maka nama kantornya sebutkan sodakoh, bukan kurban. Kelas misalkan, kelas 6 SD mana? Jati Asih misalkan. Nah kemudian disembelih, Allahu Akbar. Sama, nggak apa-apa, dibagi-bagi barengan dengan hewan kurban, nggak masalah. Cuman beda status saja. Yang satu statusnya kurban, yang satu lagi statusnya hewan sodakoh. Gitu ya. Nah, jadi jangan ditolak. Kalau ditolak tuh kasihan, Pak. Yang lagi belajar itu, anak-anak itu lagi belajar semangat, kita runtuhkan semangat mereka hanya karena beda status. Nggak usah, terima panitia kurban ya, tetap diterima. Nah, sekarang bagaimana? Apakah benar 1 ekor kambing dari 1 keluarga? Tadi sudah saya jawab, tidak. 1 ekor kambing itu dari 1 orang. Meskipun Nabi bilang Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin, Allahu Akbar. Tidak lantas bermakna bahwa kambing itu merupakan dari gitu ya, dari atau atas nama keluarga Nabi Muhammad, enggak, atau Nabi Muhammad sekeluarga, enggak, tetap dari Nabi Muhammad. Kenapa? Berikut penjelasannya. Dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, dalam kitab Asnal Matalib, dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, bahwa maksud dari perkataan Rasulullah taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin adalah pahalanya. Jadi kalau 1 kambing tetap dari 1 orang, artinya Pak Firman nih ya, Pak Firman menyembelih 1 ekor kambing, maka Pak Firman telah menyelesaikan sunnah muakkadah ainiyahnya, tapi keluarganya kecipratan pahalanya. Ngeten Pak? Paham ya? Kecipratan pahalanya, tapi belum melaksanakan sunnah muakkadah ainiyahnya. Sama kayak gini, jenengan habis sholat subuh berdiam di masjid, masuk waktu syuruk Anda sholat isyraq. Apa pahalanya? Haji dan umroh kan, kata Rasulullah, dapat pahala haji, umroh,
sempurna kata Rasulullah. Pertanyaan saya sekarang, apakah kalau Ustadz Ilyas habis melaksanakan sholat isyraq turun dari masjid saya panggil Pak Haji Ilyas? Pak Ilyas nih habis melaksanakan sholat isyraq kan dapat pahala haji dan umroh sempurna, turun dari masjid saya panggil Pak Haji Ilyas gitu? Enggak. Kenapa? Karena belum wukuf di Arafah, ritualnya belum dilakukan, tapi pahalanya dapat. Sama kayak tadi, yang nyembelih saya, yang melakukan ritualnya saya, itu ya, atas nama kambingnya saya, selesai saya, ya, selesai ritual sunnah muakkadah saya menyembelih kambing, pahalanya kebagian ke istri saya, anak-anak saya. Tapi pertanyaannya, apakah Bu Siti Khozanah, Zaidan Arifandi, Zunai Arifandi, Zufar Arifandi, keempat-empatnya telah melaksanakan sunnah muakkadah ini? Hanya jawabannya belum, sampai mereka nyembelih sendiri. Jadi bagaimana? Ya tahun ini kalau sempat beli dua kambing, atas nama saya, atas nama istri. Kalau enggak beli satu kambing, tahun depannya satu kambing lagi atas nama yang lainnya gitu. Tinggal saya hibahkan, saya hibahkan ke istri saya biar dia nyerahkan ke panitia, atau dia nyembelih sendiri, kan nggak apa-apa. Perempuan boleh Pak menyembelih sendiri, gitu ya. Kalau bisa nyembelih, kalau enggak jangan. Itu ya. Nah jadi penjelasan hadis satu kambing atas nama satu keluarga bersekutu dalam pahala, tapi tidak menyelesaikan masyru'iyah sunnah muakkadahnya. Nah, gitu ya. Jadi tetap apa? Tetap diminta untuk melaksanakan ritual itu sendiri, begitu kira-kira. Ya. Baik. Bagaimana Ustadz kurban atas nama ahli kubur? Para ulama berbeda pendapat. Jumhurul ulama Hanafi, Maliki, Hambali berpendapat kurban atas nama ahli kubur boleh dan bermanfaat untuk ahli kubur pahalanya. Pahalanya adalah pahala kurban. Tapi tidak dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kalau dulunya belum pernah diwasiatkan maka tidak sah. Tidak sah sebagai pahala kurban, tapi bukan berarti tidak manfaat ya, tetap manfaat. Kalau tidak diwasiatkan maka statusnya adalah daging sodakoh kalau disodakohkan. Nah gitu ya Pak ya. Maka ini dalam pandangan madhab Syafi'i. Kenapa kok madhab Syafi'i beda sendiri dengan tiga yang lainnya? Karena Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa ibadah kurban itu ibadah individu yang tidak diwakilkan oleh orang lain. Karena tidak diwakilkan, kalau belum pernah diwasiatkan, tidak bisa berstatus sebagai hewan kurban. Sementara tiga mazhab lainnya mengatakan kami berdalil dengan kias. Apa kiasnya? Kias kepada hadis. Ada wanita nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku meninggal. Kalau saya bersedekah atas nama dia, apa manfaat? Kata Rasulullah, iya, bersedekahlah atas nama dia dan pahalanya bermanfaat kepada almarhum, kepada ahli kubur. Berangkat dari sodakoh itu, maka para ulama kemudian mengkiaskan pahala kurban atas nama ahli kubur, atas nama mayit gitu. Nah itu kiasnya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak sama. Tidak sama, karena kenapa? Karena tidak sama antara sodakoh pada umumnya dengan kurban. Kurban itu tetap hukumnya individual, maka harus dilaksanakan individu. Kecuali dulunya pernah diwasiatkan, nah kalau ibu meninggal tolong nanti kurban atas nama ibu. Nah itu wasiat tuh, wajib dilaksanakan. Ketika dilaksanakan, maka tidak boleh kita memakan daging kurbannya. Karena kenapa? Ini statusnya disodakohkan seluruhnya. Nah gitu Pak ya. Ini dari pandangan madhab itu sendiri. Baik, bagaimana pemanfaatan daging kurban? Bebas saja sebenarnya. Cuman dalam fikih klasik dikatakan sepertiga. Sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga dihadiahkan, sepertiga dibagikan. Itu ya, sepertiga dibagikan atau disedekahkan. Tapi kalau Anda mau sedekahkan semuanya boleh, baik. Kalau mau beberapa bagian itu disimpan, sisanya dihadiahkan kepada teman-teman, boleh, nggak masalah. Itu ya. Nah, ada hal yang krusial yang perlu kita bahas juga, diantaranya panitia kurban itu tidak boleh menjual
kulit kurban. Karena status panitia itu sama seperti wakil daripada para pengkurban. Pengkurban haram hukumnya menjual daging, menjual kulit, menjual kepala. Haram. Karena kenapa? Tidak dianggap kurbannya nanti, kata Rasulullah. Terus bagaimana? Maka kalau dia panitia, dia haram hukumnya karena dia mewakili pengkurban. Panitia itu kan nanti membantu menyembelih, membantu membagikan, gitu kan ya. Seolah-olah dia itu pengkurban, mewakili. Maka dia nggak boleh. Jadi bagaimana? Ya sedekahkan. Ya, kulit kurban itu disedekahkan dan tidak boleh menjadi income. Terus bagaimana? Ya sudah, sedekahkan saja ke DKM masjid. Sama DKM kan nanti dijual. Ketika dijual jadi pemasukan kasnya masjid. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena DKM bukan panitia kurban. Maka harus dibedakan mana yang DKM, mana yang panitia kurban. Jangan nyampur jadi satu tuh. Atau jadikan beberapa orang DKM panitia, selain dari itu sisanya jangan jadi panitia, selesai. Sehingga dia berhak untuk menjualnya, gitu ya. Nah, ini. Kemudian panitia kurban atau jagal. Jagal itu, Pak, tidak boleh menerima daging kurban sebagai upah. Terus bagaimana? Rasul bilang, innama nu'tihi min indina. Biar kita ambilkan dari kantong kita sendiri, kata Rasulullah. Lah, terus upahnya bagaimana? Ya itu tadi, upahnya itu entah panitia nanti ketika ada pengkurban datang, dia meminta tarif. Tarifnya, Bu, jasa untuk jagal itu 200.000 kalau kambing, kalau sapi 500.000 misalkan begitu. Maka itu boleh. Tapi kemudian memberikan daging kurban sebagai upah itu yang tidak boleh. Ustaz, berarti jagal nggak boleh dapat kurban? Boleh. Mereka boleh mendapatkan daging kurban sebagaimana jatah orang pada umumnya. Tapi kalau itu dijadikan upah tidak boleh. Paham ya bedanya ya? Paham. Jadi saya bukan jagal dapat, dia jagal dapat, kemudian dia dapat tambahan amplop 200.000 karena apa? Sudah ngejagal kambing. Nah, sudah selesai. Jadi jangan jadikan daging kurban sebagai upah. Kalau sebagai jatah sebagaimana orang-orang pada umumnya itu boleh. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kita lebih banyakin diskusi saja terkait fikih kurban ini, ya. Karena saya yakin pasti banyak hal-hal yang ingin ditanyakan terkait teknis ataupun pembagian gitu. Demikian. Silakan kalau ada pertanyaan kami persilakan. Monggo. Ya, Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, kalau nanya afdolnya mana, ini afdol ya. Afdol itu bukan lebih benar, Pak ya, tapi lebih baik. Mana yang lebih afdol, sapi atau kambing? Afdolnya kambing. Kenapa kambing? Dulu ceritanya. Ini saya menukil dari kitab-kitab ya, dari Tuhfatul Muhtaj dan kitab-kitab yang lainnya. Dulu Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya, kemudian Allah ganti dengan kambing atau domba, begitu kan ya, kambing atau domba. Kenapa Allah memilihkan itu? Ya mungkin itu yang terbaik dibandingkan sapi, dibandingkan kerbau, dibandingkan onta. Karena alasan inilah kemudian para ulama, para sahabat mengatakan afdolnya itu kambing atau domba. Itu ya. Tapi saya punya pandangan lain. mungkin salah ya. Tapi pandangan lainnya begini. Orang Arab itu senang sama kambing, Pak. Itu ya. Maka afdolnya ya memang mereka mengatakan afdolnya kambing. Kenapa? Mereka suka kambing. Nah, kita orang Indonesia yang dikit aja makan kambing langsung hipertensi gitu. Akhirnya kita memilih daging sapi. Akhirnya Anda memilih untuk patungan sapi 3,5 juta juga sama seperti beli kambing misalkan. Seperti itu ya boleh-boleh saja gitu ya, tidak ada masalah. Kita tidak sedang berikhtilaf, tidak sedang berbeda tentang masalah halal haram. Kita sedang berbeda pandangan hanya dengan masalah apa? Afdol atau tidak afdolnya, gitu ya. Bukan salah benarnya, bukan halal haramnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya, silakan.
Iya. 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 Lebih bisa. Ya boleh. Bukan upah, karena upahnya sudah Anda kasih kan? Sudah Anda kasih 150 ribuan setiap orang misalkan. Lalu ada lebih, ayo bagi ambil gitu misalkan, dipersilakan. Itu bukan upah. Itu memang jatah kurban dan kita berhak untuk membagi jatah kurban. Iya. Dapat lagi. Nggak apa-apa ekstra. Iya, nggak apa-apa. Daripada mubadzir gitu aja kan. Apa? Boleh. Karena Rasul bilang sepertiga untuk sodakoh, sepertiga untuk hadiah. Hadiah itu seperti itu. Jadi dia nggak butuh tapi kita kasih, boleh. Ya, ada lagi? Nggih, silakan Bapak. Kulit, tulang, kepala. Iya, intinya kan kadang-kadang dicacah-cacah gitu kan ya, ada daging, ada tulang, ada iga segala macam itu kan ya. Kalau ada yang request kepala, boleh kasih kepala kan. Ada yang suka pesta malamnya tuh kepala kambing gitu kan ya, dibakar tuh. Boleh, nggak apa-apa Pak. Tapi jangan dijual. Nggak boleh dijual. Kulit pun demikian. Jadi bagaimana? Jangan dijual, disodakohkan. Dan jangan cuma ngomong sodakoh, bro, ini sodakoh buat kamu. 100.000 dong. Nah, itu bukan sodakoh, namanya itu jual. Ya. Maka jangan menjual. Pengkurban tidak boleh menjual apapun dari hewan kurbannya, mau kulitnya, mau kepala, mau apapun lah bagian-bagian dari itu. Demikian. Ya. Ya, silakan. Terima kasih. Sampaikan ini kebetulan saya juga jadi salah satu panitia. Alhamdulillah. Ya. 2 tahun belakangan ini saya lihat kurbannya sapi. Saya Yasmin dan keluarga. Sudah 2 tahun ini saya pakai nama saya dan keluarga. Sebelumnya saya punya keyakinan itu sama tadi yang kita sampaikan bahwa berarti individu sendiri saja menyampaikan namanya. Nanti manfaatnya keluarga dapat. Berikutnya misalnya istri, anak, dan dia. Nah, kalau misalnya katakanlah saya pakai saat ini namanya Yasmin dan keluarga, mungkin saya belum ganti. Nanti individu saja yang saya ajukan gitu ya. Lalu pada depannya istri saya yang kurban. Berarti nama ya? Kalau misalnya istri saya tahun depannya kurban, apakah saya juga sebagai bagian dari keluarga yang mendapat? Iya. Orang yang tinggal satu atap dan satu tanggungan, nah itu dapat juga. Jadi tahun ini istri saya nih Siti Khozanah yang berkurban, saya dapat kecipratan pahalanya juga Pak. Ya. Nah, adapun tadi kekeliruan bahwa yang berkurban terlanjur nih panitia meniatkan firman dan keluarga gitu ya. Itu benar apa enggak? Ya enggak benar, tapi sah apa enggak? Itu tetap sah hewan kurbannya. Hewan kurbannya tetap sah, tapi atas namanya ya firman saja. Gitu kan ya? Keluarganya kecipratan pahalanya. Ya sama kayak Nabi Muhammad tadi bilang. Nabi Muhammad tuh bilang, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Lah umatnya. Lah kita umatnya. Jadi apa? Kecipratan pahalanya. Demikian. Iya, kurbannya itu individu gitu. Secara prakteknya ritualnya itu saya yang melakukan, istri saya belum. Gitu, Pak. Nggih, silakan. Iya. Kalau hukum membagikannya otomatis sunnah juga, Pak. At-tabi'u tabi'. Sesuatu itu mengikuti hukum asalnya. Hukum asalnya sunnah, maka yang lainnya ikut sunnah. Tapi ada hukum yang sifatnya sesuatu yang sifatnya sunnah, tapi rentetannya bisa menjadi wajib. Contohnya apa? Sholat sunnah. Ada rukunnya kan? Rukun-rukunnya wajib dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi nggak sah sholat sunnahnya, gitu kan ya. Kurban pun demikian. Ada sesuatu yang sifatnya sunnah. Nah,
terus bagaimana kalau misalkan hewan kurban itu kita simpen saja semuanya, tidak kita sodakohkan? Misalkan, boleh Pak, cuman Anda tidak melakukan syiar. Kurban itu syiar. Syiar itu artinya ya penyeruan gitu ya, penyeruan tentang Islam. Maka berikan hewan terbaik, sodakohkan sebanyak-banyaknya, bahkan ke non muslim pun juga. Itu ya, itu bagian dari syiar. Maka kalau mau nanya pembagiannya itu wajib apa enggak wajib. Anda mau nyimpen juga enggak apa-apa kan, kata Rasulullah. Sepertiga kau simpan, sepertiga kau bagikan sedekah, sepertiga kau hadiahkan. Oh, hadiah juga boleh. Nah itu ya. Tapi ingat bahwa esensi daripada berkurban itu adalah syiar, gitu ya, syiar Islam itu sendiri. Kalau kita simpen, kita ndak bagi-bagi secara sodakoh, hanya hadiah saja kepada orang-orang yang mungkin tidak butuh, ya di mana syiar Islamnya? Nah gitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita tutup ya kajian kita pada siang hari ini dengan bersama berdoa. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu wardudu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.